warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Winsi, tingkat 3B Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi, mata kuliah manajemen bencana pesisir. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang dirasakan di permukaan bumi yang disebabkan oleh gelombang seismik dari sumber gempa di dalam lapisan kulit bumi. Pusat atau sumber gempa bumi yang letaknya di dalam bumi disebut hipocentrum. Daerah permukaan bumi ataupun di dasar laut yang merupakan tempat pusat getaran bumi merambat disebut epicentrum. Gempa bumi adalah getaran bumi atau getaran kulit bumi secara tiba-tiba yang bersumber pada lapisan kulit bumi atau litosfer atau bagian dalam, dirambatkan oleh kulit bumi ke permukaan bumi. Gempa bumi disebabkan adanya pelepasan energi yang menyebabkan diskolasi atau pergeseran pada bagian dalam kulit bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi termaksud bagian dari tenaga endogen yang merusak, menyimpang dari sifat tenaga endogen pada umumnya, yaitu membangun, tetapi merupakan gejala sampingan tenaga endogen yang yaitu tektonisme dan vulkanisme. Kemudian penyebab terjadinya gempa bumi. Menurut sebab terjadinya gempa bumi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, gempa vulkanisme. Yang kedua, gempa runtuhan. Yang ketiga, gempa tektonik. Yang keempat, ledakan nuklir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Seka Hairunisa dari jurusan D3 Keperawatan kelas 3B. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu manajemen bencana mengenai gempa bumi atau bencana akibat peristiwa alam. Saya akan menjelaskan yaitu karakteristik kasus akibat gempa bumi. Yang pertama adalah banyak korban yang meninggal sebelum tim atau regu penolong datang di lokasi kejadian, sehingga angka kematian yaitu kurang lebih 10% sampai 85% dari jumlah penduduk. Yang kedua adalah kebakaran dapat merupakan bencana sekunder pasca gempa bumi dan jumlah korban akan bertambah. Dan kasus apa saja yang terjadi pada gempa bumi, yaitu yang pertama adalah trauma multiple, seperti terutama trauma tumpul, banyak yang mengalami patah tulang atau fraktur kosta, pendarahan, shock, luka bakar, gagal napas, respiratory distress. Dan bisa kita lihat pada gambar di bawah ini adalah merupakan contoh kasus gempa bumi. Dan permasalahan apa saja yang terjadi pada penanggulangan gempa bumi, yaitu yang pertama adalah kesulitan kesulitan evakuasi, jumlah penolong yang terbatas, dan jumlah fasilitas penolong yang terbatas, sedangkan banyaknya korban yang mengalami cedera dan membutuhkan pertolongan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stilimbong Kamonto, kelas 3B Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gempa bumi. Yang saya jelaskan yaitu yang pertama yaitu upaya penanggulangan sebelum terjadi gempa. Mengetahui pintu-pintu keluar masuk untuk keadaan darurat, barang atau benda yang berbobot berat disimpan di tempat yang aman atau yang kokoh dan jauh dari guncangan gempa. Pipa saluran gas dan pipa saluran air dipastikan tidak bocor dan tertutup baik saat tidak digunakan untuk mencegah bencana atau gempa bumi. Kabel-kabel listrik ditata rapi untuk menghindari hubungan singkat akibat guncangan dan dipastikan sekring berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu upaya penanggulangan saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, usahakan tetap tenang dan tidak panik. Gunakan pintu dan tangga darurat untuk keluar dan jangan menggunakan lift atau elevator. Jika berada di luar bangunan, carilah tanah lapang, jangan berlindung di bawah pohon atau tempat dekat tiang atau gardu listrik dan getaran gempa kuat. Ambillah posisi duduk daripada berdiri. Jika sedang mengemudikan kendaraan, hentikan perjalanan segera menepi, jangan menghentikan kendaraan di atas jembatan atau bersimpang jalan, dan jangan segera melanjutkan perjalanan sebelum dipastikan tidak terjadi gempa susulan selang beberapa lama. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya tentang gempa bumi. Sekian dan terima kasih.